Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita di Sahabat Vibes. Hari ini guys, hari Jumat, hari yang berkah ya. Hujannya pun hujan berkah juga guys, ya kan? Kali ini kita akan mereaction lagi guys. Ada salah satu video yang membuat kita tuh terbengong-bengong, terkacung-kacung juga. Oke guys, langsung saja kita lihat videonya langsung. Oke, let's go. Kali ini kita akan mengetahui tentang bagaimana anak perempuan yang disunat. Langsung kita saksikan bersama-sama apa isi pengetahuan ini tentang video yang saya tampilkan. Let's go guys. Tahukah kamu bahwa selain pada laki-laki, sunat juga bisa dilakukan pada anak atau bayi perempuan? Tapi, apakah ini aman? Dan sebenarnya bagian apa yang dipotong? Bagian apa yang dipotong guys? Bagian apa ini coba? Bagian mana ya? Kita simak terus boy. Sunat perempuan diistilahkan sebagai female genital mutilation. Ini adalah prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin bagian luar perempuan atau perlukaan lain pada alat kelamin perempuan karena alasan yang tidak berkaitan dengan kondisi medis. Data terbaru menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 230 juta anak perempuan dan perempuan di 30 negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia telah menjalani prosedur sunat. WHO dan UNICEF dengan tegas menyatakan bahwa sunat perempuan merupakan pelanggaran hak asasi. Bahkan, banyak negara yang tidak melegalkan dilakukannya sunat perempuan. Sunat perempuan sudah dilakukan di Indonesia sejak Islam pertama kali masuk dan dilakukan karena alasan estetika dan seksual. Masyarakat meyakini bahwa sunat perempuan dapat menurunkan gairah seksual dan menjaga kesetiaan perempuan terhadap Masa bisa pula menghilangkan penggairahan seks? Bingung juga kadang-kadang. Coba kita lihat suaminya. Prosedur ini juga dipercaya mampu mempercantik bentuk permukaan luar alat kelamin wanita, terutama setelah melahirkan. Pada anak, prosedur ini biasanya dilakukan 40 hari setelah kelahiran, bersamaan dengan akikah. Tahun 2013 menunjukkan bahwa 37,3% anak perempuan berusia 0 hingga 11 tahun pernah menjalani sunat ketika mereka berusia kurang dari 1 tahun, dan sebagian besar diantaranya justru terjadi di perkotaan. Kementerian Kesehatan melarang sunat perempuan pada tahun 2006. Namun, di tahun 2008, MUI mengeluarkan pernyataan bahwa sunat perempuan adalah makrumah. Sehingga pada tahun 2010, Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan yang membolehkan sunat perempuan oleh tenaga medis, lengkap dengan standar prosedurnya. Udah disahkan ya. Hal ini semuanya dilakukan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan prosedur. Terdapat 4 tipe sunat perempuan. Tipe 1, pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar klitoris. Tipe 2, pengangkatan sebagian atau seluruh kelenjar klitoris dan labia minora, yaitu lipatan bagian dalam organ intim wanita, dengan atau tanpa pengangkatan labia mayora, yaitu lipatan luar kulit alat kelamin wanita. Tipe 3 juga dikenal sebagai infibulasi, yang kali bahas-bahas kayak gini. lubang vagina Gawat. segel penutup. Segel ini dibentuk dengan memotong dan mengubah posisi labia minora atau labia mayora, dan terkadang coba langsung saja kita simak kembali ya. Tipe 4 mencakup semua prosedur berbahaya lainnya pada alat kelamin wanita untuk tujuan non-medis, misalnya menusuk, mengiris, mengikis, dan kauterisasi area alat kelamin. Perempuan menimbulkan banyak sekali efek samping dari fisik, seksual, sampai psikologis. Efek langsung dari sunat perempuan termasuk pendarahan dan rasa sakit yang luar biasa yang dapat menyebabkan shock dan kehilangan kesadaran dan bahkan kematian. Nggak betul nih. Bisa mengalami kematian. Ini nggak betul, Ces. Betul nggak betul ini? Ini
gawat lah kalau kayak gitu kematian. Kurasa kalau ada yang namanya kematian kayak gini, kurasa banyak juga yang nggak mau sunat. Gawat kali ya. Setelah sunat dilakukan, biasanya dilakukan pengikatan kaki sampai beberapa waktu. Ini menyebabkan sulitnya buang air kecil dan pembersihan area luka, Ini lagi sehingga meningkatkan ikat kemungkinan kaki. infeksi Ngapain pada ikat sistem kaki? reproduksi Aduh. dan saluran kemih, serta dapat menyebabkan penyakit ginjal kronis. Gawat, dipegang mengganggu aja pun penyembuhan bisa luka. kakinya. Ngapain mesti Selain diikat? itu, kerusakan Terus pada supaya struktur apa? yang berdekatan seperti Terus uretra supaya sering sempit, terjadi. nggak mungkin. Gila Kerusakan apa? pada uretra dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang, seperti sulit buang air kecil atau selalu ada urin yang tertinggal di kantung kemih, infeksi saluran kemih berulang, dan bahkan kista. Sunat perempuan juga dikaitkan dengan disfungsi seksual, seperti menurunnya gairah, rasa sakit saat berhubungan, serta kurangnya lubrikasi dari vagina. Kepuasan seksual juga berkurang karena hilangnya klitoris, yang merupakan area paling sensitif dari alat kelamin wanita. Rasa sakit, mengurangkan gairah itu kayaknya mustahil kali guys. Mustahil kali guys. Kayak apa ya? Rasa cewek aku gak gitu-gitu kali guys. Gak gitu-gitu kali cewek aku guys. Bosan aku. Kan gak mungkin kayak gitu. Gak mungkin seperti itu sih. Mengurangi gairah. Mustahil kayaknya mengurangi gairah. Biasa aja. Aduh, kawat. Sunat perempuan juga bisa menyebabkan komplikasi persalinan, termasuk pendarahan pasca melahirkan, trauma saluran kelamin. Ya, kalau pendarahan saat melahirkan, aku percaya. Karena memang setiap orang melahirkan pasti bakal ada pendarahan. Dan sobeknya perineum, atau area tipis yang membatasi vagina dan anus. Karena sulitnya persalinan normal akibat bentuk alat kelamin yang diubah, wanita yang pernah menjalani sunat perempuan lebih sering menjalani operasi sesar dibanding yang tidak. Bukan nggak mungkin. Video kali ini, memang nggak akan apakah ada terjadi. tradisi daerah lain Nggak yang akan kalian semuanya ingin bahas? orang yang sunat perempuan itu harus sesar. Nggak mungkin harus itu. Ini nggak bisa. Bukan harus kita sunat perempuan harus sesar kebanyakan, enggak. Yang sunat perempuan malah yang normal yang sering terjadi. Itu enggak semuanya perempuan yang sunat itu disesar, dan enggak semuanya juga perempuan yang sunat itu tidak menggairahkan dalam seks. Gawat. Tergila-gila, terngiang-ngiang, terbangun-bangun. Ini yang dimaksud dengan terbangun-bangun guys. Oke, mungkin itu saja mungkin yang mesti saya sampaikan ke kalian. Jadi, dan ini juga yang ini suatu ilmu ya, ilmu pengetahuan juga buat kita semua. Jadi yang mana yang baik, yang mana yang bisa kalian ambil, yang nggak mau kalian ambil jangan diambil. Itu udah ke kalian semua masing-masing. Ini hanya suatu pengetahuan buat kita semua, bangsa muslim, bangsa Indonesia. Ini semuanya untuk pengetahuan kita. Jadi saya sahabat viewers kali ini undur diri ya, dan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Oke guys, oke, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.